Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perceraian di pengadilan agama atau perceraian yang ditujukan kepada orang-orang yang beragama Islam. Agama Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia memiliki atau menggunakan hukum Islam sebagai acuan dalam memutus perkara-perkaranya yang diperiksa dan diputus dengan melalui peradilan pada pengadilan agama. Perbedaannya dengan non-Islam yaitu apabila non-Islam gugatannya diajukan di pengadilan negeri menggunakan hukum perdata, yang mana hukum perdata itu kan berasal dari hukum barat, jadi tidak memakai kaidah-kaidah dalam Islam. Namun untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi orang-orang yang beragama Islam untuk dapat menggunakan hukum yang sesuai ajaran agama, maka Republik Indonesia atau negara memberikan hukum tersendiri, yaitu hukum Islam. Aturan-aturan dalam hukum Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis dan pendapat-pendapat para ulama itu dikompilasikan sehingga menjadi kompilasi hukum Islam. Pengkompilasian ini dilakukan oleh alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari tahun 1988. Dan dalam keputusannya menerima baik 3 rancangan buku kompilasi hukum Islam, yang mana kompilasi hukum Islam itu terdiri dari buku 1 tentang hukum perkawinan, buku 2 tentang kewarisan, buku 3 tentang hukum pewakafan. Kemudian kompilasi hukum Islam itu diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 yang menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk pertama menyebarluaskan kompilasi hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang saya sebutkan tadi, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua yaitu melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, walaupun bukan berbentuk undang-undang, tapi kompilasi hukum Islam itu berlaku berdasarkan instruksi presiden tersebut, yang pada waktu itu dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juni tahun 1991. Oke teman-teman, kita kembali ke pembahasan perceraian tadi. Perceraian dalam Islam dibedakan menjadi 2. Apabila diajukan oleh suami, namanya permohonan cerai talak atau disingkat CT. Apabila diajukan oleh istri, maka namanya gugatan cerai atau disebut juga cerai gugat atau CG. Penekanannya pada perceraian di pengadilan agama adalah
pihaknya harus sesama muslim ya teman-teman. Atau perkawinan atau pernikahan dilaksanakan dengan cara agama Islam. Kemudian setelah diajukan gugatan atau permohonan cerai, kemudian pengadilan agama memanggil tergugat atau termohon. Kalau tergugat artinya tergugat itu adalah suami. Kalau termohon itu adalah sang istri. Dilakukan pemanggilan untuk dapat hadir di hari persidangan di pengadilan agama yang telah ditentukan. Di hari persidangan yang pertama, majelis hakim akan menetapkan mediator untuk memediasi para pihak yang bersengketa. Mediator ini bisa dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau sesuai kesepakatan pihak yang bersengketa. Atau artinya para pihak yang bersengketa itu memilih mediator dari luar pengadilan. Tapi apabila para pihak tidak mempunyai pilihan mediator, maka pengadilan akan menetapkan salah satu hakim di pengadilan agama yang mempunyai sertifikasi mediator untuk memediasi para pihak yang bersengketa. Tapi pada praktiknya teman-teman, para pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk menentukan mediator. Artinya mediator ditunjuk oleh majelis hakim yang merupakan mediator di pengadilan agama tersebut. Kemudian majelis hakim menyuruh para pihak atau kuasanya untuk bertemu mediator tersebut untuk menjadwalkan mediasi yang pertama. Oke, setelah itu di agenda mediasi yang pertama, para pihak atau prinsipalnya datang sendiri untuk dilakukan mediasi. Jadi teman-teman, mediasi di pengadilan agama itu berbeda dengan mediasi di pengadilan negeri. Kalau mediasi di pengadilan agama, prinsipal yang harus masuk ke dalam ruang mediasi, yaitu suami istri, tidak boleh didampingi oleh kuasa hukumnya. Mungkin pertimbangannya agar mereka berdua itu dapat berbicara dengan leluasa tanpa ada pihak lain kecuali mediator. Maksudnya biar para pihak itu dapat curhat, mungkin mengutarakan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Seperti itu teman-teman. Proses mediasi ini diatur oleh Perman atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang menentukan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Proses mediasi ini wajib dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka hakim dapat dilaporkan ke komisi yudisial teman-teman untuk diberikan sanksi. Karena pada prinsipnya teman-teman, proses di pengadilan itu merupakan ultimum remedium, artinya upaya yang terakhir. Sebab
di dalam peradilan itu ada yang namanya yang menang dan yang kalah. Tetapi kalau bisa selesai dengan proses mediasi, artinya kepentingan kedua belah pihak atau para pihak yang bersengketa itu dapat diakomodasi atau diselesaikan menurut kesepakatannya masing-masing. Seperti itu. Kemudian saya akan memberikan pengertian perbedaan perdamaian dan mediasi. Kalau perdamaian itu penyelesaian sengketa melalui hakim. Prosesnya udah berjalan, teman-teman. Kalau mediasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan dibantu oleh mediator. Artinya, tidak diputuskan oleh majelis hakim. Oke, selanjutnya saya akan membagikan istilah dalam cerai di pengadilan agama atau yang biasa muncul dalam proses beracara di pengadilan agama, teman-teman. Yang pertama adalah mengenai iddah. Iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang istri, di mana sang istri tersebut tidak boleh menerima pinangan orang lain atau tidak boleh menikah lagi setelah terjadinya perceraian atau wafatnya sang suami. Masa iddah ini mempunyai filosofi bahwa apabila si istri itu telah bercerai dengan suaminya, tetapi selisih 1 minggu atau 2 minggu dia nikah lagi dengan sang laki-laki lain dan dia mempunyai seorang anak, nah di situ akan membingungkan atau membuat permasalahan baru. Apakah si anak yang dilahirkan setelah perempuan tersebut nikah dengan suami kedua itu adalah anak suami pertama atau suami kedua, seperti itu. Dan apabila suaminya meninggal, ya janganlah seumpama selisih 1 minggu dia menikah lagi. Harus menghormati jasa-jasa suaminya. Contohnya, kalau tidak diatur seperti ini, bisa jadi sang istri itu setelah suaminya meninggal selisih 3 hari dia bisa menikah lagi dengan orang lain. Maka patut sewajarnya diberikan suatu masa di mana itu merupakan masa tunggu untuk mengetahui. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah kandungannya itu bersih atau tidak. Kalau tidak bersih, artinya dia mengandung dengan suami yang telah diceraikannya. Artinya suami tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap persalinan sang istri. Yang kedua adalah apabila sang suami meninggal, maka istri harus menghormati jasa-jasa suaminya dan tidak boleh serta-merta selisih 2 minggu, 1 minggu menikah lagi. Seperti itu. Dikasih waktulah untuk masa berkabung. Masa iddah ini biasanya 3-12 bulan. Tapi pada praktiknya yang saya alami adalah 3 bulan. Apabila permohonan cerai talak diajukan oleh suami, maka dia harus memberikan nafkah iddah. Unsur dari nafkah iddah yaitu maskan atau tempat tinggal. Yang kedua itham atau makanan. Yang ketiga kiswah atau pakaian. Pada praktiknya nafkah iddah ini bisa diusulkan oleh sang suami. Atau apabila sang suami tidak mengusulkan, maka sang istri meminta
di hadapan pengadilan. Nafkah iddah ini diatur pada pasal 151 kompilasi hukum Islam yang menentukan bahwa bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Dan diatur pula pada pasal 153 kompilasi hukum Islam yang judulnya adalah waktu tunggu. Ayat 1 menentukan bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al-dukul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Qabla al-dukul artinya antara suami istri tersebut belum dilakukan hubungan badan. Karena belum dilakukan hubungan badan, maka si istri tersebut boleh menikah lagi tanpa menunggu masa iddah. Seperti itu. Hal ini kalau suaminya masih hidup ya teman-teman. Kalau suaminya sudah meninggal, artinya masa iddah harus tetap berlaku. Ayat 2 menentukan waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut. A. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al-dukul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. Nah, ini teman-teman yang saya maksudkan tadi. Kalau si suami meninggal, waktu tunggunya 130 hari. Artinya jangan sampai sebelum waktu itu si istri sudah menikah lagi. Haruslah dikasih masa atau waktu berkabung. Yang B. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Ya, seperti itu teman-teman. 3 kali suci atau 3 bulan ya sekurang-kurangnya. Tapi pengadilan dalam hal ini biasanya memutus 3 bulan. Atau 2 bulan seingat saya pernah ada itu. Yang C, apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Yang D, apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Ayat ketiga, tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al-dukul. Artinya seperti poin 1 tadi ya teman-teman. Kalau antara suami istri belum berhubungan suami istri, maka tidak ada waktu tunggunya. Yang pasal keempat, bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Yang pertama adalah sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Soalnya ada 2 perbedaan teman-teman waktu itu kalau di perceraian di pengadilan agama, yaitu yang pertama putusan, artinya pernikahan diputus telah bercerai. Yang kedua, putusan telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga adalah saat diucapkannya talak. Seperti itu. Jadi yang kali ini yang dijadikan dasar awal untuk menghitung masa iddah atau waktu tunggu adalah setelah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 5, waktu tunggu bagi istri yang pernah haid
sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya 3 kali waktu haid. Ini artinya perceraiannya dilakukan pada saat sang istri telah mengandung ya teman-teman. Poin yang penting adalah itu ya teman-teman. Kembali saya tegaskan, unsur dari nafkah iddah yaitu tempat tinggal. Artinya sang suami harus memberikan uang untuk minimal menyewa tempat tinggal. Yang kedua makanan. Suami harus menghitung itu berapa biaya yang dibutuhkan untuk sang istri tersebut makan selama masa iddah atau selama 3 bulan minimal, dan pakaiannya juga ya teman-teman. Yang kedua adalah nafkah mut'ah yang mempunyai arti penghibur. Artinya pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya. Dengan kata lain, kita dapat menyebutkan nafkah mut'ah ini adalah sebagai kenang-kenangan atas jasa-jasa yang telah diberikan mantan istri dan pengabdian mantan istri kepada sang suami. Yang ketiga adalah nafkah madiyah atau nafkah masa lampau. Artinya, nafkah ini adalah nafkah yang pada saat perkawinan itu belum dilaksanakan oleh sang suami. Contohnya, selama pernikahan itu, selama 9 bulan terakhir, sang suami tidak memberikan nafkah kepada sang istri, sehingga sang istri menggunakan uangnya sendiri untuk membiayai kehidupannya. Seperti itu. Yang terakhir adalah nafkah hadanah atau pemeliharaan anak. Adalah nafkah atau pemberian yang diberikan suami kepada sang istri untuk membiayai anak-anaknya yang belum mumayyiz atau masih di bawah umur ya teman-teman. Kalau di sini ketentuannya belum berumur 12 tahun. Atau yang sudah lebih berumur 12 tahun tetapi memilih untuk dipelihara sang ibunya. Oke, nafkah sudah selesai, tapi penekanannya ya teman-teman, yang saya alami pada saat proses perceraian, untuk sang suami dapat mengikrarkan talak itu minimal harus dipenuhi dulu nafkah iddah. Pengadilan atau majelis hakim akan bertanya kepada sang suami dan istri, apakah nafkah iddah tersebut sudah diberikan oleh sang suami atau belum? Kalau sang istri menjawab belum, maka talak tersebut tidak dapat diikrarkan dan hakim meminta sang suami tersebut untuk memberikan nafkah iddah terlebih dahulu. Nah, setelah itu biasanya ditunda dulu sidangnya. Seumpama sudah ditransfer atau sudah diberikan, atau pada waktu sidang tersebut sang suami memberikan kepada sang istri, maka ikrar talak dapat dilangsungkan. Kemudian saya akan membahas tips atau kiat agar gugatan atau permohonan cerai dapat dikabulkan. Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Artinya, upaya-upaya telah dicoba, tetapi tetap saja tidak membuahkan hasil, dan suami istri tidak dapat rukun walaupun sudah dicoba cara-cara yang tadi. Kemudian,
syarat untuk dapat dikabulkannya perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan 2. 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. F. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Itu adalah syarat yang ditentukan undang-undang yang salah satu harus dipenuhi agar perceraian dapat dikabulkan. Tetapi teman-teman, yang dalam praktik saya alami, alasan-alasan yang digunakan itu biasanya adalah yang huruf F. Jadi antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebab seperti ini teman-teman, kita itu mengajukan gugatan ke pengadilan itu kan harus dapat meyakinkan hakim bahwa peristiwa-peristiwa yang kita dalilkan itu benar adanya dan dapat kita buktikan. Jadi akan sulit kalau kita mendalilkan bahwa sang istri telah berbuat zina. Nah, itu kan mendalilkannya itu harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat, teman-teman. Kalau bukti percakapan aja, contohnya chatting, itu nanti bisa jadi mengakibatkan gugatan ditolak. Yang paling kuat adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa si istri tersebut telah berbuat zina. Baru kalian dapat mengajukan sebagai syarat untuk memenuhi alasan-alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai atau permohonan cerai. Jadi teman-teman, dalam praktik itu kalian mendalilkan alasan kenapa Anda sampai menggugat cerai suami atau istri Anda. Yang kedua, Anda harus dapat membuktikan bahwa dalil-dalil yang Anda dalilkan tersebut itu benar adanya dengan cara dibuktikan. Bagaimana cara pembuktiannya? Anda dapat mengajukan bukti surat. Contohnya percakapan di handphone bisa. Yang kedua adalah bukti saksi. Saksi itu harus 2 ya teman-teman. Kalau bisa sih 2, sebenarnya 1 juga tidak masalah. Soalnya ini perdata. Saksi itu kalau di perdata atau di perceraian tidak masalah apabila saksi tersebut saudara kandung, suami, istri, atau orang tua. Sebab orang-orang terdekat tersebut lebih mengetahui hubungan rumah tangga antara orang yang lagi sengketa tersebut. Kalau pada proses pembuktian pidana, hal ini tidak diperbolehkan.
di proses pembuktian pidana itu saksi harus 2 minimal, dan tidak boleh ada saksi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai putusan pengadilan atas permohonan atau gugatan cerai. Singkat saja ya teman-teman, putusan dari pengadilan agama tersebut dapat berupa talak 1 raj'i. Artinya dapat rujuk kembali tanpa akad dengan syarat istri masih dalam masa iddah. Yang kedua, jumlah istri tidak melebihi 4 orang. Yang ketiga, talak belum melebihi 2 kali. Putusan yang kedua adalah talak 1 bain sugra. 1 artinya perceraian pertama. Kemudian jika suami ingin rujuk, maka harus akad lagi. Yang ketiga, talak 1 bain kubra, yaitu talak yang tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali pernikahan tersebut dilakukan setelah bekas istri menikah lagi dengan orang lain atau laki-laki lain, dan kemudian terjadi perceraian antar mereka, dan pernikahan tersebut telah ba'da al-dukul atau telah berhubungan badan atau memiliki anak, dan syaratnya adalah telah habis masa iddahnya. Itulah teman-teman yang saya dapat sharingkan terkait dengan perceraian di pengadilan agama. Penekanannya yang terakhir adalah kalian harus memenuhi syarat-syarat perceraian tersebut yang diatur pada pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Kemudian kalian harus membuktikan dengan surat dan saksi-saksi. Surat itu apa? Buku-buku tentang dokumen-dokumen tentang perkawinan, seperti buku nikah, terus akta kelahiran anak, KTP, seperti itu teman-teman. Kemudian saksi itu menyaksikan bahwa contohnya antara suami istri telah terjadi perselisihan terus-menerus sejak kapan, di mana terjadi perselisihannya, apa permasalahannya, seperti itu teman-teman. Oke, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan atau melihat video YouTube ini. Terima kasih.